Hadis nomor 238 ya. Allahumma, ya Allah. Jadi lafaz Allahumma itu asal katanya adalah ya Allah. Kemudian ya-nya dibuang, diganti mim menjadi Allahumma ya Allah. Jadi betulnya ikut para ulama itu lafaz Allahumma dalam bahasa Arab itu ada 3 penggunaan. Nah, 3 penggunaan. Pertama digunakan memang untuk memanggil Allah. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, saya berlindung dari ini. Nah, itu namanya memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz Allahumma itu kadang-kadang digunakan untuk menguatkan perkataan. Misalkan Anda ditanya, gimana Zaitun? Di mana Mas Fuluk? Allahumma, dia pergi. Dia itu pergi, maksudnya dia pergi betul. Penggunaannya Allahumma. Kemudian penggunaan ketiga lafaz Allahumma itu untuk menunjukkan kelangkaan sesuatu. Contoh misalkan, saya tidak akan datang ke rumah kamu kecuali kamu undang. Berarti dia memang tidak pernah datang ke rumah jenengan. Kalau saya tidak akan datang ke rumahmu kecuali jenengan undang. Jadi la azruka Allahumma illa kemana macam itu. Jadi lafaz Allahumma itu ada 3 macam penggunaan. Cuma umumnya digunakan untuk berdoa. Allahumma ya Allah, urzuqni, mugi paring rezeki panjenengan ni ing ingsun, hubbaka ing tresno panjenengan. Wa hubbaman, lan seneng wong, yanfa'uni kang paring manfaat ni ing ingsun, hubbu apa tresnane wong, indaka ing dalem panjenengan. Jadi kita minta dikasih rezeki, yaitu bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu akan bisa mengamalkan syariat agama Islam dengan sepenuh hati. Karena orang beribadah itu kan ikut Imam Nawawi dalam syarah Arba'in Nawawi itu ada 3 macam. Yaitu orang yang beribadah itu karena terpaksa. Ibadahnya seorang budak. Aku enggak sholat, aku enggak puasa, kok mlebu neraka. Itu namanya ibadahnya seorang budak. Ada ibadah yang kedua, yaitu ibadahnya seorang pedagang. Aku tak ibadah lah, tak sholat supaya dapat pahala. Aku tak gini supaya dapat pahala, bisa masuk surga, bisa dapat bidadari dan sebagainya. Nah, ini namanya ibadahnya seorang pedagang. Tapi ibadah yang paling luar biasa, yang paling utama adalah ibadahnya seorang pecinta. Ibadahnya seorang pecinta itu tidak mengharapkan apa-apa. Dia beribadah semata-mata karena ingin dapat ridhonya Allah, supaya Allah senang sama dia. Jadi ini ibadahnya seorang pecinta. Sama dengan orang kerja kan itu. Orang kerja itu kadang-kadang ada karena yang terpaksa. Kalau tidak kerja, tidak makan saya. Nah, itu. Kalau tidak kerja, keluarga saya itu gimana? Itu kerjanya karena terpaksa. Ada orang kerja itu karena memang ingin dapat keuntungan. Bisa untuk digunakan berfoya-foya, bisa untuk naik mobil mewah, untuk macam-macam. Nah, ini adalah kerjanya seorang pedagang. Tapi ada kerja yang ketiga itu kerja yang karena memang ikhlas diperintahkan sama Allah SWT. Nah, ini kerjanya seorang sufi ya, semacam ini. Jadi dia sudah tidak memikirkan hasilnya lagi. Dia kerja dapat banyak sedikit bagi dia sama saja. Kan dulu ada seorang ulama yang luar biasa, mungkin wali, saya lupa namanya ya. Jadi ini dia itu kerja, dimulai dari nol. Dan biasanya ketika bisnisnya sudah mau sukses, dia berhenti. Dia mulai kerja yang lain. Dan dia kerja lagi sampai mau sukses. Mau berhasil, mau kaya, dihentikan. Dia kerja yang lain lagi. Kenapa? Karena dia tidak pengen kaya. Dia kerja karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita itu kerja itu mesti pengen kaya. Kalau sudah kaya, sudah kerja sukses, ya diteruskan, tidak mau berhenti, ya toh. Ini bukan orang sufi soalnya. Kalau kiai tadi, ulama tadi itu sufi. Jadi dia
Misalkan mau bisnis ini, dari pertama dikerjakan sendiri sampai mau sukses, mau berhasil, mau kaya, dihentikan sama dia. Kemudian dia usaha yang lain lagi. Karena dia tidak ingin kaya. Jadi kekayaan yang paling utama itu adalah bisa mencintai Allah SWT. Nah, kalau sudah bisa mencintai Allah SWT, nanti Anda akan jadi wali. Apa ciri khasnya mencintai Allah SWT? Ciri khasnya itu dia beramal itu sudah tidak mikir pahala. Nah, gitu loh. Dia tidak mikir pahala lagi. Dia beramal memang karena Allah SWT. Nah, jadi dalam hadis diterangkan supaya kita jadi wali itu kita harus mengerjakan ibadah-ibadah fardu, ditambahi ibadah-ibadah sunnah, kemudian menjaga pikiran kita, menjaga perut kita dan menjaga apa yang di bawah perut kita. Nah, sudah tahu kan yang di bawah perut kita itu apa? Nah, itu kan. Jadi itu. Nanti Anda bisa jadi wali. Kalau sudah jadi wali, tidak usah khawatir. Nah, Anda akan mendapatkan namanya ilmu laduni dari Allah SWT. Nah, cuma yang paling hebat tuh bukan bisa jalan di atas air, bukan bisa terbang di udara, bukan bisa merubah emas dan sebagainya. Enggak, itu biasanya karomah-karomah bagi wali pemula. Kalau walinya sudah tingkatan tinggi, sudah enggak mikir itu lagi, sudah. Gitu. Enggak mikir itu lagi. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya dikasih rezeki bisa cinta kepada Allah SWT. Demikian pula kita diminta kepada Allah supaya bisa mencintai orang-orang yang bisa memberi manfaat cintanya kepada Allah. Artinya gimana? Kalau kita kumpul sama orang, ya pilih orang-orang yang bisa mendorong kita untuk bisa cinta kepada Allah. Pilih orang-orang yang bisa bikin ibadah kita semakin bertambah. Pilih orang-orang yang bisa bikin menambah ilmu kita. Jangan kemudian pilih orang-orang yang rajin gosip, rajin ngomongin orang lain. Nah, maka itu keliru. Nah, jadi kita minta supaya bisa mencintai orang-orang yang cintanya itu bisa memberikan manfaat di sisi Allah SWT. Allahumma ya Allah. Mana tadi? Ma rozaktani. Sebetulnya kalau riwayat yang betul itu ada wawunya ya. Wa ma rozaktani. Wa ma rozaktani lan perkara. Rozaktani kang paling rezeki panjenengan ni ing ingsun. Mimma saking perkara. Uhibbu kang seneng sapa ingsun. Faja'aluhu moko ndadekake panjenengan hu ing ma kuwatan ing kekuatan di kedue ingsun bima ing dalam perkara tuhibbu kang seneng sapa ingsun. Artinya apa? Ya Allah, apapun yang Anda berikan kepada saya, sesuatu yang saya cintai, maka jadikanlah sesuatu yang saya cintai itu bisa menjadi kekuatan untuk melakukan sesuatu yang Anda cintai. Oh, bulat ya? Oh, bulat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, apabila kita dikasih Allah, apa yang Anda cintai misalkan? Oh, anak-anak, istri. Maka jadikanlah anak-anak dan istri kita itu adalah anak-anak yang soleh, solihah. Yang bisa mendorong kita untuk berbuat amal yang dicintai sama Allah SWT. Demikian pula apabila kita menyukai kerjaan kita. Kita cinta dengan kerjaan kita, maka jadikanlah kerjaan kita itu mendorong kita itu untuk bisa berbuat sesuatu yang dicintai Allah. Paham ya? Paham tidak ini kira-kira? Kemudian Allahumma wa ma zawaitu anni wa ma lan utai perkara zawaitu kang ngarahake panjenengan zawaita kang ngarahake panjenengan anni saking ingsun mimma saking perkara uhibbu kang seneng sapa ingsun waja'aluhu moko ndadekake panjenengan hu ing ma paragon ing kekosongan li maring ingsun bima ing perkara tuhibbu kang seneng sapa panjenengan. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita dikasih tadi kan masalah sesuatu yang kita cintai, mudah-mudahan sesuatu itu bisa mendorong kita untuk beramal yang dicintai sama Allah. Nah, ini kita minta kalau Allah itu mengasihi kita.
Allah mengasihi kita, maka jadikanlah yang Allah kasih kepada kita itu menjadi sesuatu yang bisa Allah cintai. Jadi misalkan misalkan Allah mengasihi kita kerjaan, ya bisa mudah-mudahan kerjaan itu tetap memberikan kita waktu luang untuk bisa berbuat sesuatu yang Allah cintai. Demikian pula misalkan kita dikasih keluarga, maka anak dan istri, maka mudah-mudahan anak dan istri kita itu tetap memberikan kita waktu luang, tidak sepenuhnya kita fokus pada anak dan keluarga, tapi masih ada waktu luang sehingga kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, berbuat sesuatu yang Allah sukai. Paham ya? Bedanya apa? Bedanya kalau yang pertama tadi, sesuatu yang kita cintai itu mendorong kita untuk bisa beramal yang dicintai sama Allah. Yang kedua ini, sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang kita cintai, entah kerjaan, entah keluarga, itu tidak bikin kita sibuk, tapi masih bisa memberikan waktu luang sehingga kita masih bisa berbuat sesuatu yang Allah cintai. Karena itu para sahabat itu pernah ngeluh sama Kanjeng Nabi. Baik Kanjeng Nabi, kalau kita itu dekat panjenengan, kumpul sama jenengan, itu rasa-rasanya itu surga itu dekat sekali, tampak. Demikian pula neraka itu kelihatan tampak sekali. Tapi kalau kita sudah pulang kumpul sama keluarga, kok lupa ya? Lupa masalah surga dan neraka. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, ya begitulah dunia semacam itu. Kalau kamu bisa ingat terus sama akhirat, ya nanti jadi malaikat lah kamu. Gitu. Maka wajarlah. Jadi kita minta sesuatu yang kita cintai itu bisa mendorong kita untuk beramal yang Allah cintai. Dan sesuatu yang Allah kasih kepada kita dan kita cintai, itu tetap bisa memberi waktu luang kepada kita untuk beramal, berbuat ibadah yang Allah cintai. Paham ya? Rawahu wa hadis sapa At-Tirmidzi, sapa Imam At-Tirmidzi. Jadi hadisnya ikut Imam As-Suyuti adalah hadis yang hasan, hadis yang bagus. Cuma Imam Tirmidzi sendiri, Imam Tirmidzi ini meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid. Beliau mengatakan hadis hasan tapi gorib. Kenapa gorib? Karena ada salah satu rawinya yang masih diperselisihkan.